Kata Allah, aku ingatkan, aku tegaskan. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu. Sungguh, tanamkan pada hatimu yang paling dalam, yakinkan, jangan pernah ragu bahwa minuman keras itu, mabuk-mabukan itu, sekarang diterjemahkan dengan luas. Kullu ma yakhmarul aqla, segala yang merusak akal. Jadi bukan hanya minuman keras, narkotik, ya, ekstasi, sabu-sabu, segala jenisnya, karena fungsinya sama. Wal maisir, judi. Wal ansab, persembahan terhadap berhala. Wal azlam, undian-undian. Rijsun min amali syaitan, itu perbuatan kotor, termasuk yang digemari oleh setan, aktivitas-aktivitas setan yang digemari oleh setan. Fajtanibu, maka sepanjang kalian merasa beriman, iman itu akan mendorong pemiliknya untuk menjauhi perbuatan tersebut. La'allakum tuflihun, kenapa dijauhi? Supaya kalian cenderung sukses dan bahagia. Hadirin, ayat ini memiliki makna yang sangat dalam. Setidaknya pada ayat 90 ini ada 3 arti yang pokok, 3 makna utama. Yang pertama, untuk menegaskan keimanan seorang hamba, sekaligus menunjukkan identitas keberimanannya kepada Allah. Salah satunya ditujukan, sekali lagi, salah satunya ditunjukkan dengan menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dalam hal ini salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah sebagai penanda iman. Satu, orang beriman itu tidak mungkin minum minuman keras. Orang beriman itu tidak mungkin terlibat narkotik. Orang beriman itu tidak mungkin ikut-ikutan judi dengan segala bentuknya, apakah offline, apakah online. Jadi tidak akan pernah terlibat orang beriman sepanjang punya iman ikutan judi atau persembahan atau ikut undi-undian. Nah, ini pemahaman yang pertama. Jadi kalau ada orang beriman dalam konteks ini terlibat dalam judi misalnya, terlebih dalam sekarang eranya serba online, pesan makanan online, terhubung online. Sekarang kita menginginkan komunikasi online, meeting online, sehingga maksiat pun online. Sekarang mencuri online, menipu online, judinya pun online. Nah, sepanjang kita merasa punya iman, sepanjang iman ada dalam diri kita, mau laki-laki mau perempuan, iman itu akan menuntun pemiliknya tidak akan pernah terlibat dalam judi online. Itu dasar yang pertama. Jadi kalau ada orang mengatakan saya beriman dan masuk dalam perangkap judi itu, maka ini menunjukkan ada yang kurang optimal dalam keimanannya, ada yang lemah dalam imannya, ada yang perlu dikoreksi, ada yang perlu dievaluasi. Ini standar pertama ketika ayat Al-Quran dibuka dengan iman. Demikian standarnya. Iman disandingkan dengan salat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, itu yang ma'ruf. Semangat salat, kuat imannya. Lemah salatnya, malas salatnya, lemah imannya. An-nahyu 'anil munkar, dilarang judi, mau offline mau online. Ketika kita tinggalkan, ini menunjukkan iman berfungsi. Ketika ada yang melakukan, ini menunjukkan iman lemah. Yang kedua, rijsun min amali syaitan. Ini sudah viral di dalam Al-Quran, termasuk extraordinary crime, kriminalitas yang paling berbahaya, karena memang hobinya setan itu hobinya. Jadi disifati oleh Al-Quran dengan perbuatan setan, ingin memberikan petunjuk kepada kita yang menyadarkan bahwa ini tingkat diantara yang paling bahaya. Ya, mohon maaf kalau ada orang marah, semarah-marahnya untuk menunjukkan satu perbuatan yang kotor, dia berkata kan, fulan kau gitu. Ya, kita tak mampu ungkapkan kalimat itu, tapi kan kalimat syaitannya disebut, iblisnya disebut. Bukan ingin menunjukkan wujudnya setan atau iblis, bukan. Tapi ingin memberikan kesan bahwa ini perbuatan sudah menyimpang sekali, berbahaya. Maka Al-Quran memperkenalkan, itu judi, mau offline, mau online, ini extraordinary crime, berbahaya. Dan itu yang paling digemari oleh setan. Nah,
Artinya yang pertama, orang beriman tak mungkin melakukan itu. Yang kedua, perbuatan ini memiliki tingkat bahaya yang tinggi, damage, daya rusak yang sangat dalam. Dan yang ketiga, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Seyogyanya dijauhi supaya sukses dan bahagia. Pengertian terbaliknya, mafhum mukhalafahnya, orang yang terjerat dengan judi online misalnya di era sekarang, itu kecenderungannya pasti akan jauh dari kebahagiaan dan bisa menghancurkan kesuksesan yang sedang dititi. Anda meniti karir, tiba-tiba terlibat judi online, itu karir bisa habis. Betapa kita lihat kemarin, orang-orang yang terlibat dengan judi punya karir selesai, punya harta ditelusuri habis. Lalu yang kedua apa? Falah, kebahagiaan hilang. Jadi saking bahayanya judi online ini, ya 15 abad yang lalu, sifat judinya, dulu tidak ada online, dulu offline, tapi sama-sama judi. Sifat judinya diantisipasi dan diberikan penilaian bahwa ini bisa merusak, menghilangkan kebahagiaan, mendamage, menghancurkan karir bahkan yang sedang dititi. Itu 3 hal pokok pengingat dalam Al-Quran bagi orang yang masih yakin saja dengan hukum Allah, bagi orang yang beriman. Artinya pola hidup sehat itu pola hidup yang selalu mempertahankan penjagaan pada akal supaya sehat, pada hati supaya sehat. Miras itu dan narkotika itu merusak akal. Judi itu juga merusak kepada jiwa. Bagaimana taunya pengaruh judi dan miras itu kepada jiwa? Maka ayat 91-nya memberikan kelengkapan yang sangat luar biasa. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Anda yang hafal Al-Quran atau yang belum hafal bisa dicek tuh, bandingkan ayat 90 dengan 91. Yang 90 kan disebut 4 tuh, al-khamru wal maisir, al-ansab dan azlam. Tapi ketika 91 di highlight 2, fil khamri wal maisir, pada mirasantika dan judi. Ya, damage-nya apa? 1 kata Allah, ya, yang disukai oleh setan melalui judi itu dan melalui minuman-minuman keras dan narkotika, dampak damage yang pertama melahirkan permusuhan dan pertengkaran. Ayyuqi'a bainakumul adawata, permusuhan, wal baghdha, dan pertengkaran. Jadi orang yang terlibat judi itu potensi besar untuk bertengkar, potensi besar untuk bermusuhan. Ya, betapa kita miris mendengar dan melihat berita saat ini seorang anak itu tega menghabisi ibunya karena hanya tidak diberikan uang sekian, ternyata ingin dipakai judi. Ada yang mencuri motor tetangganya supaya bisa judi. Ada yang untuk beli narkotik, nyuri beras di rumahnya ditukar untuk beli sabu-sabu. Ini bahaya. Dan ini bom waktu. Puncaknya apa? Sudah terjadi 14 abad yang lalu, jahiliyah jadinya. Saling teror, saling lukai, saling rampok, membegal. Jadi judi itu bahayanya penyakit sosial yang kalau terjadi dampaknya ke sosial itu semakin luas, pasti kacau. Kalau sudah kemudian penyakit judi ini, apalagi yang online, kelihatannya kecil-kecil, 1000, 2000, tapi sampai ke orang-orang di kaki gunung, di daerah, itu tinggal tunggu waktu bencananya. Persamaannya otomatis, kalau ini tersebar, ini menunjukkan nanti kekacauan sosial akan meningkat. Wa yasuddakum an dzikrillah. Nah, kalau sudah masuk dalam perbuatan judi, senang mabuk, zikir pasti berkurang. Salat sudah mulai tidak ingat, apalagi baca Al-Quran. Harta sudah kurang berkah, zakat tidak dilakukan, maksiat terus jalan, nafsu terus dipenuhi. Wa anis sholah sudah mulai tertinggal. Nah, ini tadi penyakit akal, penyakit hati. Kalau hatinya lumpuh, otaknya tidak bergerak, maka sudah jadi penyakit dalam kehidupan. Ya, sekarang banyak orang pintar, hatinya mati, jadinya pencuri. Yang mencuri itu kan pintar-pintar, yang korupsi pintar-pintar, pintar,
inovasinya tinggi, daya inovasi, kreativitasnya, digunakan untuk apa? Mencuri, untuk korupsi, karena hatinya mati. Nah, yang paling bahaya kalau judi pun sudah masuk di dalamnya. Gabung, itu perilakunya pasti akan ketemu. Mabuk iya, ya, pakai hal-hal yang juga merusak akal iya, obat iya, itu yang bahaya. Maka setelah dijelaskan semua ini, Allah menegaskan pada kita, fahal antum muntahun, mau nggak berhenti? Nah, fahal antum muntahun, apakah belum cukup keterangan ini membuat Anda berhenti? Nah, Al-Quran demikian. Artinya ayat ini ditujukan pada siapa? Yang terjebak pada judi online, yang terjebak pada mabuk-mabukan, yang kadang pakai obat narkotik. Allah terangkan, berhenti. Dulu sudah ada yang begitu. Bahayanya merusak, membahayakan, menyengsarakan, menghancurkan kondisi sosial. Berhenti, kata Allah tuh. Kalau kamu merasa beriman, tak mungkin kau berbuat seperti itu. Pasti nanti sholatnya berkurang, zikirnya hilang, rusaknya bertambah, kebahagiaan di keluarga hilang. Ya, sembunyi-sembunyi kan gak terasa itu. 10.000, 5.000, 2.000, lama-lama ketagihan, jadi candu. Ya, kas rumah tangga habis, biaya untuk anak sekolah diserap ke situ, lama-lama hilang. Bahagia tidak ada, rumah tangga rusak, karir pun hilang. Fahal antum muntahun, maka belum cukuplah semua ini membuat Anda berhenti. Nah, pada yang pemakai pelaku saja diminta oleh Quran dengan tegas berhenti, apalagi kita yang tidak bersentuhan dengan itu, jangan coba-coba masuk. Itulah sebabnya kenapa dibuka dengan iman. Jumatan dibuka dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, larangan judi mau offline mau online dibuka dengan iman juga. Ya ayyuhalladzina amanu. Maka Jumat ini pembekalan yang sangat efektif mencharge iman kita lagi. Masih punya iman tidak? Malu di hadapan Allah. Punya iman kok judi, punya iman kok mabuk gitu, punya iman kok menipu, punya iman kok ikut lotre. Ditanya oleh Quran, punya iman enggak? Masa punya iman berbuat begitu? Dibukanya dengan kalimat iman. Nanti kalau sudah jadi penyakit, nanti larangannya pakai iman lagi. Ya ayyuhalladzina amanu la yasraq qaumin qaum. Hai yang merasa punya iman, jangan saling mencela. Katanya beriman kok dipakai mencela imannya, dipakai merusak. Nah, itulah hadirin sekalian, apa yang Al-Quran sampaikan selalu akan berkesesuaian dengan kondisi yang kita hadapi di setiap era, di setiap masa. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu betul-betul kalamullah, firman Allah, bukan ciptaan Nabi, bukan makhluk. Mustahil ada petunjuk kehidupan yang selalu berkesesuaian dengan eranya, dengan kebutuhan masyarakatnya. Ini menunjukkan orisinalitas Al-Quran. Al-Quran firman Allah, pedoman berkehidupan, dan bersyukurlah kita bahwa Al-Quran adalah kitab suci kita, agama kita Islam. Ini menunjukkan juga kebenaran Islam karena seluruh pedoman berkehidupannya selaras dengan kebutuhan kita dan menjaga kita agar selalu dalam keadaan baik dalam berkehidupan.